Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Indonesia akan menghadapi Kamboja di laga terakhir Grup A. Ya, Dan betul. ini akan seru kalau menurut saya, serunya karena sebenarnya Kambojanya yang akan mati-matian bagaimana caranya Betul. memenangkan laga ya. Dan Indonesia Pasti. saat ini sudah berada di puncak klasemen dengan 9 poin, sementara yang terdekat adalah Myanmar dengan 6 Ya, poin. Dan Myanmar rasanya sulit untuk menggeser posisi Indonesia dari juara grup karena Indonesia punya selisih gol plus 11 sementara Myanmar adalah minus 2 dan nanti ya, di laga terakhir Myanmar akan menghadapi Filipina. Rasanya ya. buat mereka lebih penting menang untuk dapetin 9 poin daripada terus ditambah lagi dengan selisih gol supaya menyaingi Indonesia yang 11, artinya dia harus menang dengan selisih gol lebih dari 11 kan rasanya. Iya. Ya, yang penting menang aja dulu masuk ke semifinal kan kurang lebih seperti itu. Bro Ya, Ipung, Kamboja setuju nggak? bagaimana? Itu betul Bro yang Bro Eri sampaikan ya. Bahwa justru yang paling mati-matian dan punya keharusan untuk memenangkan laga itu adalah Kamboja. Nah, sayangnya memang di pertandingan terakhir Kamboja harus ketemu Indonesia yang Hmm. kelihatan dari 3 kali pertandingan begitu superior dengan agregat gol yang luar biasa bagus gitu loh. Hmm. Nah, sementara kalau untuk Myanmar karena mereka berada di posisi kedua dengan nilai 6, tentu yang mereka butuhkan hanya kemenangan ya. Hmm. Berapapun jumlahnya, asal itu bisa membuat mereka tampil di semifinal itu sudah lebih baik ya ketimbang Hmm. harus mencari selisih gol yang Hmm. begitu banyak ya. Ya. Nah, cuma persoalannya ketika kita akan menghadapi Kamboja itu yang sebetulnya menjadi ini ya lebih penting gitu loh bro. Hmm. Bagaimana nanti Coach Indra Safri bisa katakanlah menyikapi pertandingan ini itu yang lebih penting lagi. Ya. Memang sih sebenarnya karena Indonesia ini boleh disebut 99% akan tetap berada di puncak klasemen, jadi tidak ada kepentingannya untuk ngotot menang gitu ya di laga terakhir ini. Betul. Betul. Memang justru itu kalau saya pikir juga dengan tidak ada keharusan kita untuk menang, kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga ritme permainan kita, Hmm. jangan juga anjlok. Nah, saya pikir kan begitu melihat bagaimana Coach Indra Safri dari 3 pertandingan melakukan rotasi yang begitu baik, nah ada baiknya pemain-pemain yang menjadi kunci permainan di timnas kita seperti contohnya Marcelino Ferdinand, Fajar Fatur Rahman, Pratama Arhan, Rizky Ridho, kemudian juga Fatur Rahman. Ini boleh dibilang jangan dulu dimasukkan sebagai starter kalau menurut saya ya. Ya. Ya, Men- jangan mereka dulu dimasukin sebagai starter. Nah, mereka akan diturunkan kalau ya katakanlah hanya untuk memanaskan mesin ya. ya. Saya pikir. Tidak ada keharusan mereka juga harus bermain ngotot. Hmm. Karena saya pikir dengan kedalaman skuad yang dimiliki Indra Safri, rasanya pemain-pemain yang katakanlah ya selama ini bermain sebagai pemain cadangan, itu pun juga punya kualitasnya yang hampir satu level gitu loh. Ya, betul. Ya, Mm-mm. yang penting kita nggak usah kebobolan lah ya sebenarnya ya. Seri kosong Betul. kosong it's okay gitu ya. Tapi kalau Ya, misalkan kebobolan ya ini berarti clean sheet-nya batal nih. Padahal kan kita pengennya clean sheet terus nih sampai final. iya betul. Ya, makanya saya pikir karena ini ya, karena tidak ada keharusan untuk menang, berapapun hasilnya, kita juga tetap akan menjadi juara grup. Hmm. Tentu yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita menyimpan untuk pertandingan yang lebih penting lagi. Ya. Nah, eh, tentu yang kita akan hadapi di pertandingan semifinal itu kalau nggak Thailand ya Vietnam. Walaupun Hmm. saat ini Thailand ada sebagai pemuncak klasemen Hmm. yang agregatnya lebih bagus golnya ya daripada Hmm. Vietnam. Tapi di pertandingan terakhir tentu mereka akan berhadapan nih. Ya. Nah, tinggal justru yang juga cukup menarik adalah pertandingan di grup B. Apakah mereka punya ketakutan tersendiri menghadapi bagaimana tim Indonesia bisa melompat lawan-lawannya dengan angka yang bagus. Hmm. Nah, ini juga akan menjadi pertandingan yang seru. Ya, Itu kalau mereka memang memandang bahwa perlu untuk menghindari katakanlah Indonesia. mencari lawan yang lebih mudah di semifinal. Hmm. Dalam hal ini kan mungkin lawan yang lebih mudah ya kalau enggak Myanmar yang keluar ya Kamboja gitu loh, Ya. Bro. Ya. Nah, Ya, eh, hmm?
Ya, Gimana bro? artinya kan kalau mereka ingin mendapatkan lawan yang lebih mudah harus jadi juara grup kan, kurang lebih seperti itu. Betul, Ya. betul. Jadi ya itu tadi kalau menurut saya sih tidak ada urgensinya juga kita bermain terlalu ngotot di pertandingan melawan Kamboja. Mhm. Justru kalau kita melihat bagaimana kedalaman skuad Indra Safri yang dibuktikan dengan rotasi pemain yang begitu banyak dan tidak ini ya memperlihatkan penurunan kualitas, saya pikir ada baiknya pemain-pemain kunci yang tadi saya sebut itu tidak perlu diturunkan dari sejak awal. Ya. Percayakan aja bahwa pada pemain-pemain yang memang 20 orang pemain ini kan yang dibawa nih oleh Indra Mhm. Safri ya. Mhm. Nah, baiknya yang biasa sebagai pemain-pemain backup ini mulai diturunkan gitu Ya, loh. ya, Justru ya, saya melihat bahwa keharusan dari Kamboja memenangkan laga ini juga kan menjadi beban tersendiri buat permainan Kamboja ya. ya, Sementara Indonesia bisa bermain nothing tulus, lebih ya, santai. ya. Biasanya kalau pemain yang nothing tulus itu karena tidak punya ada apa Tekanan ya. psikologis ya, tekanan psikologis mungkin akan lebih keluar potensinya gitu loh, Bro. Ya, ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan kita lihat Iya, sebenarnya Kamboja pun, kalaupun menang melawan Indonesia, belum tentu ya, Kamboja ini bisa lolos ke semifinal. Karena betul. harus dilihat dari laga berdasarkan laga Myanmar melawan Filipina. Kalau Betul. ternyata Myanmar memenangkan laga, poin Myanmar akan 9, artinya ya, Kamboja tidak punya kesempatan lagi. Iya, betul. Makanya saya pikir justru yang menarik ya pertandingan antara Myanmar dengan Filipina, di mana Myanmar pasti akan berusaha mencari gol, mencari Mhm. kemenangan. Mhm. Berapapun jumlah golnya itu sudah cukup baik. Mhm. Begitupun juga dengan Kamboja. Kamboja, Kamboja memang punya keharusan untuk memenangkan laga melawan Indonesia, tapi mereka juga berharap bahwa Myanmar tidak Myanmar. mendapatkan nilai penuh, gitu loh, bro. Iya betul. Kalau misalkan Myanmarnya ternyata hasilnya seri, maka akan dapat poin yang sama dengan Kamboja. Kalau Kamboja berhasil memenangkan laga ya. Betul, Dan itu pun masih kalah dari selisih gol yang dimiliki oleh Kamboja. Memang Kamboja betul, ini sekarang dalam kondisi apa ya, sangat-sangat tertekan dan peluangnya sangat-sangat kecil. betul. Saya juga melihat seperti itu. Ya. Nah, yang menarik juga bagaimana nanti ya, mudah-mudahan aja pertandingan antara Thailand dengan Vietnam itu adalah pertandingan yang benar-benar intens ya. Mhm. Jadi kita juga ingin melihat kekuatan dari mereka yang sesungguhnya. Mhm. Ketika dua lawan yang punya potensi menjegal Indonesia, ini saling berhadapan, tentu ini kan menjadi bahan pelajaran yang baik buat kita untuk menilai. Mhm. Tentu dari Coach Indra Safri juga sudah menurunkan timnya nih Mhm. untuk memantau pertandingan Vietnam melawan Thailand. Begitu juga tim dari Vietnam dan Thailand itu juga memantau laga Indonesia melawan ini Ya. melawan Kamboja biar mereka juga punya gambaran bagaimana cara menghadapi masing-masing tim gitu loh bro. Ya. Ya, saya kira Thailand dan Vietnam akan bersaing sungguh-sungguh ya untuk memperebutkan eh, pemuncak klasemen di grup B ya. Karena Betul, kalau kita berkaca kepada laga-laga yang lalu di AFF misalnya, bahkan mereka Thailand dan Vietnam sama-sama tidak bermain dengan dengan seharusnya gitu sungguh-sungguh, supaya mereka betul. dapatkan hasil seri dan akhirnya Indonesia yang tersingkir. Artinya kan menginginkan Indonesia nggak ada gitu kan. Dan ini kalau mereka tidak ingin berhadapan dengan Indonesia ya harus menang gitu. Mungkin nanti ketemunya Ya, di mana di final final. ya. Mudah-mudahan. Ya. Tapi gini bro ya, Eh, kalau Indonesia sekarang kan kita ibaratnya udah nggak bisa ngobrolin apa-apa nih Indonesia harus seperti apa dengan di mm, laga Kamboja kan. Pokoknya asal main menang udah cukup kan kira-kira seperti itu ya. betul. Ya, asal main, kemudian para pemain juga tentu tidak perlu harus bermain terlalu ngotot, tapi bagaimana bisa menjaga ritme permainan itu yang Hmm. lebih penting. Hmm. Nah, saya sih yakin ya bahwa dari sejak awal tentu Kamboja karena keharusan untuk menang melawan Indonesia, mereka secara intens sudah melakukan serangan dari sejak awal Hmm. gitu loh. Nah, cuma untuk menghadapi seperti ini kan sebetulnya Coach Indra Safri tinggal mereaksi aja nih, mereaksi apa yang dilakukan oleh tim Kamboja. Hmm. Apakah
pola yang dimainkan oleh Coach Indra Safri dengan memulai possession dari sejak awal, apakah itu akan mencoba direduksi, mencoba diredam, kemudian Coach Indra Safri juga mulai memainkan permainan gayanya mungkin gaya STY ya, yang lebih Hmm. memanfaatkan permainan transisi. Ini juga Hmm. kan bisa dilakukan gitu loh. Ya. Karena Bisa. permainan transisi juga kan ternyata kalau menghadapi tim yang lagi kalut dengan keharusan untuk mendapatkan gol, mendapatkan Hmm. kemenangan, ini Hmm. bisa menjadi senjata gitu loh, Bro. Ya, ya, betul, betul, betul. Ada kemungkinan juga Indonesia bermain dengan parkir bis, parkir pesawat gitu ya di belakang semua. Mungkin nggak kayak Saya, gitu? saya sih tidak berharap seperti itu ya. Hmm. Karena bagaimanapun salah satu yang menjadi kekuatan timnas kita adalah selain memang Indonesia sejatinya secara naluriah permainannya adalah menyerang, salah satu yang membuat Indonesia menarik adalah yaitu gaya permainan Indonesia dan kualitas individu pemain-pemain Indonesia memang memang menarik untuk dilihat gitu loh. Ya, Berbeda dengan gaya permainan Vietnam maupun Thailand. ya. Gaya permainan Vietnam dan Thailand memang secara individu tidak ada yang terlalu ini ya, tidak ada yang terlalu menonjol, tapi mereka sangat kuat dalam organisasi permainan. Karena Hmm. mereka sangat tahu bahwa permainan sepak bola adalah permainan organisasi, Ya, bukan permainan individu. Ini juga yang mesti kita pelajari ya. ya. Kalau misalkan kita bisa mengcombine antara kekuatan individual pemain, kemudian pemahaman organisasi permainan itu juga sudah menyatu, mungkin kita seperti Brazil, bro. Tapi gini ya bro ya, ini kan sebenarnya Kamboja itu kan kita sebelumnya menggadang-gadang bahwa Kamboja ini adalah lawan terkuat di grup A lah gitu ya. Tapi kan Betul. kenyataannya secara poin justru Kamboja sekarang berada di posisi ketiga di bawah Myanmar Ya, malah. betul. Nah, apakah sekarang kita perlu melihat bahwa Kamboja ini sebagai tim yang kuat atau yang ya sudahlah sama aja dengan yang lain? Hmm. Yang lain tanda petik misalnya ya ya karena Ya, kan Myanmar kalah sama dikalahkan oleh kita 5-0 gitu ya. ya. Gimana, Bro? Saya pikir ya yang namanya sepak bola ini kan dinamis ya. Kadang-kadang Hmm. sesuatu hasil pertandingan tidak bisa ditentukan dengan kalkulasi secara matematik gitu loh, bro. Ya. Nah, walaupun memang secara kalkulatif Myanmar bisa mengalahkan Kamboja, sementara kita mengalahkan Myanmar aja udah cukup besar gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. tapi itu tidak bisa menjadi patokan ya. Tapi Hmm. kalau memang melihat pada prestasi dan gaya permainan Myanmar yang pernah kita lihat, bahkan ketika mereka bermain di Jakarta pun mereka bermain sebetulnya sudah sangat organize ya, sudah sangat bagus gitu loh. Cuma Hmm. memang kemungkinan yang terjadi di Kamboja, di tim Kamboja saat ini, bagaimana mereka mengelola aspek psikologis itu yang mereka nggak tahan gitu loh. Hmm. Karena beban sebagai tuan rumah, beban juga sebagai tim yang dianggap rising star di kawasan Asia Tenggara, itu Hmm. juga menjadi tekanan psikologis yang besar gitu loh. Dan Hmm. rata-rata sepertinya pemain Kamboja ini belum siap untuk menahan atau memikul beban yang seperti itu gitu, bro. Hmm. Oke. Oke, Bro. Ada lagi yang mau kita bahas di laga tentang Ya, Indonesia dengan Kamboja ini, Bro. Selain tadi ya, kita udah tahu ya lawannya udah jelas nih kalau nggak Vietnam, Thailand, udah di antara dua itu ya. iya. Saya pikir sih memang ya sudah seharusnya Coach Indra Sapri eh, lebih bijak dalam melakukan memandang pertandingan kayak kali ini ya. Hmm. Kita tidak perlu lagi mencari sesuatu yang fantastis, sesuatu Hmm. yang atraktif, tapi yang kita butuhkan adalah langkah selanjutnya, Hmm. rencana di langkah selanjutnya ketika Hmm. menghadapi tim antara Thailand atau Vietnam itu lebih Hmm. penting. Hmm. Jadi yang paling yang kita harapkan adalah Coach Indra Safri lebih bijaksana dalam melihat pertandingan ini Hmm. dengan dan juga pemain ya, pemain Ya. juga perlu juga dibekali oleh pemahaman yang sama bahwa tidak perlu melakukan hal-hal yang lebih biar kelihatan wah atau kelihatan bagaimana, tapi yang penting tujuan kita sebagai tim yang punya target emas Hmm. itu yang lebih penting gitu, Ya. bro. Oke, kita pernah ngomong di video yang sebelumnya kita kasih judul bahwa kalau nggak jadi juara grup Indonesia keterlaluan dan ternyata sekarang Iya, sudah betul, terbukti ya jadi juara grup betul. artinya tidak keterlaluan.
keren ya, artinya Indonesia hebat. Betul. Ya, tapi ya itu tadi ya, mudah-mudahan aja ya, walaupun pertandingan melawan Kamboja sebetulnya tidak punya urgensi banyak terhadap posisi Indonesia sebagai semifinalis, tapi para pemain juga tetap bisa bermain dengan gayanya yang yang selama ini dimiliki. Ya, Jangan kemudian kendur secara tiba-tiba karena ini juga akan mempengaruhi aspek-aspek psikologis di ya, pertandingan berikutnya gitu loh, ya, Bro. betul, setuju. Jadi tetap harus tampil ngotot, jadi psikologisnya jangan kemudian menganggap remeh dan kemudian Betul. jangan sampai menganggap bahwa ini laga udah selesai gitu ya, atau ajang udah selesai. Ya, Nah, itu yang bahaya ya, benar. itu bahaya betul. Betul, setuju. Hasil akhir kira-kira berapa gol, Bro? Ya, saya yakin ya bahwa dengan beban psikologis yang ditanggung oleh Kamboja itu mungkin saja sangat mungkin ya bisa merusak ritme permainan mereka dan ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Hmm. Walaupun katakanlah pemain-pemain yang diturunkan adalah pemain-pemain yang biasa dari duduk di bangku cadangan, tapi saya masih mempercayai bahwa talenta-talenta ini semuanya ada dalam level yang sama. Hmm. Dan kita berharap biar kita bisa mempertahankan ini ya peak performance Hmm. supaya tidak anjlok gitu loh. Tetap aja memandang pertandingan ini sebagai suatu pertandingan yang penting. Hmm. Nah, tentu hasil yang paling bagus adalah Indonesia bisa menang. Tapi Hmm. kalaupun Indonesia kemudian harus seri, ya saya pikir Hmm. nggak ada masalah. Ya, Selama itu adalah bagian dari sebuah strategi. ya, oke. Ya, memang harusnya tetap clean sheet ya sampai Ya, final. mudah-mudahan bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga antara Indonesia dan Kamboja yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 ya. Menurut Sobat sendiri, kira-kira laga Indonesia akan seperti apa? Apakah benar tim Indonesia akan diisi dengan pemain-pemain yang selama ini di bangku cadangkan? Atau seperti apa? Dan apakah Indonesia akan menang di laga ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.